Gue ulang rekam ya. Oke, sorry. Halo, selamat datang di podcast kami. Saya Jocelyn dan saya di sini bersama dengan Ahmad, Celrik, Pratogo, Michelle, dan William. Hari ini kami akan membahas film yang sangat menarik, yaitu Groundhog Day. Dan bagaimana kisah ini dapat dihubungkan dengan pemikiran filsuf kuno seperti Herakleitos dan Parmenides. Jadi mari kita mulai. Ya, pertama-tama mari kita bahas masalah utamanya. Dalam film ini kan kalian semua udah pada nonton kan ya? Kisah Phil Connors yang terjebak mengulang hari yang sama selalu membuat saya terpikir kalau bagaimana ya kalau misalkan peristiwa ini terjadi di dunia nyata. Nah, bagaimana pendapat Anda semua tentang karakter Phil dan perubahan yang dialami? Coba Ya, siapa yang Phil Connors awalnya adalah orang pria yang sombong, yang meremehkan tugasnya. Dia benar-benar merasa terjebak dalam rutinitas yang sama. Tetapi sering berjalannya waktu, dia mulai merenung dan mencoba untuk memahami mengapa ini terjadi padanya. Betul, dari pengamaran saya, Phil tuh mulai melakukan tindakan yang tidak benar pada awalnya. Dia tuh mencuri uang dari bank dan juga berpacaran dengan banyak wanita. Tapi kemudian setelah merenung, dia tuh mulai merubah menjadi pribadi orang yang lebih baik. Ya, itu benar. Dia belajar bermain musik, memahami bahasa Italia, dan menjadi lebih baik dalam banyak hal. Juga hubungannya dengan Rita berkembang dengan cara yang sangat positif. Bukan hanya itu, dia juga menggunakan kesempatan ini untuk membantu orang-orang lain juga. Jadi dia mulai considerate tentang lingkungan sekitarnya, bukan hanya diri dia sendiri. Misalnya, Phil sudah mulai mencoba untuk menyelamatkan orang-orang sekitarnya dari kecelakaan dan musibah. Karena ini, ia akhirnya tidak terjebak dalam perputaran waktu yang sama lagi, karena dia sudah mulai peduli tentang orang lain. Oke, sekarang mari kita fokus ke hubungannya dengan pemikiran Herakleitos. Herakleitos berpikir bahwa segala sesuatu selalu berubah atau mengalir. Kalian tuh ngeliat nggak sih paralel antara ide-ide Herakleitos dan pengalaman Phil di dalam film ini? Saya pikir juga begitu, setiap hari yang dialami Phil itu tuh berbeda-beda dan tidak ada yang tetap. Jadi ini tuh mencerminkan pemikiran Herakleitos tentang alam semesta yang selalu berubah. Tapi pada saat yang sama itu, Phil juga merenung dan berusaha untuk tumbuh sebagai individu melalui pengalaman yang dia alami setiap hari. Dan itu juga mencerminkan ide Herakleitos tentang perubahan sebagai bagian dari pertumbuhan. Oke, kalau gitu sekarang mari kita perbincangkan pemikiran Parmenides. Parmenides berpikir bahwa hanya ada satu hal yang ada selamanya, tidak akan berubah. Bagaimana ini berhubungan dengan pengalaman Phil yang terjebak di dalam time loop? Oh, itu menarik ya. Meskipun Phil mengalami hari yang sama berulang kali, dia tidak dapat melarikan diri dari itu. Hampir seperti pengalaman yang tak tergoyahkan. Ya, ini bisa dianggap sebagai perlawanan terhadap pemikiran Herakleitos. Phil terjebak dalam ketidakberubahannya dalam situasi yang selalu berubah. Boleh ini nggak? Yang ini host dia sama host A ngomongnya sama gitu maksudnya. Jadi gimana? Ya udah. Biar gak bentrok. Oke. Dan untuk pesan moral dan pembelajaran dari film ini itu, akhirnya film ini memberikan pesan moral yang kuat tentang pertumbuhan pribadi dan perubahan positif. Nah, jadi menurut kalian itu, pandangan kalian tentang pesan moral ini gimana ya? Saya pikir pesan moralnya tuh sangat kuat. Jadi Phil Connors tuh berhasil melarikan diri dari loop waktu dan juga mencapai kebahagiaan sejati hanya ketika dia itu memutuskan untuk berubah dan memperbaiki dirinya sendiri. Ya, benar film ini mengajarkan kita bahwa transformasi pribadi dan makna dalam hidup hanya dapat dicapai ketika kita aktif berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kita. Terus saya ingin tahu, apakah ada momen favorit kalian dalam film Groundhog Day yang mencerminkan perubahan karakter Phil? Momen favorit saya
yang mencerminkan perubahan karakter Phil adalah saat Rita memberitahukan Phil untuk melihat time loop yang dia merasakannya sebagai berkah dibandingkan merasakannya sebagai kutukan. Sejak itu, Phil menggunakan time loop dengan niat baik seperti membantu orang-orang yang sekitarnya daripada memanipulasi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari itu. Pada awal cerita, ia suka membuat banyak masalah saat ia menyadari bahwa tidak adanya konsekuensi untuk kelakuan dia. Tidak hanya itu, dia tambah lama menjadi depresi serta putus asa untuk keluar dari lingkaran waktu yang tidak bisa berhenti atau terus berjalan. Ia pun mencoba untuk bunuh diri dengan banyak cara, tetapi ia masih saja bangun lagi pada hari yang sama. Sejak saat itu, ia merenung serta menyadari bahwa manusia dapat berubah sikapnya. Ia pun menjadi kuat serta menghargai pekerjaannya untuk menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, apakah ada pertanyaan atau diskusi tambahan yang ingin kalian sampaikan? Ya paling saya pengen kesimpulannya sih setelah diskusi tadi kan. Nah, yang pertama, monotomi yang tak terhingga. Phil terjebak dalam hari yang sama dan tidak dapat orang lain yang menyadari peristiwa ini. Hal ini membuatnya merasa terperangkap rutinitas yang monoton di mana dia melakukan hal yang sama berulang kali tanpa pernah bisa maju ke hari berikutnya. Yang kedua, ketidakpuasan dan frustasi. Awalnya Phil menunjukkan ketidakpuasan dan frustasi yang besar terhadap situasinya. Dia mencoba berbagai cara untuk keluar dari siklus waktu ini, termasuk melalui tindakan egois dan destruktif. Yang ketiga, perubahan karakter. Salah satu problem utama yang dihadapi adalah bagaimana dia berusaha mengatasi perasaan negatifnya dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia harus belajar menghargai kehidupan dan orang-orang sekitarnya, serta menggunakan pengetahuannya tentang hari yang sama untuk melakukan perubahan yang positif. 4. Mencari arti hidup. Seiring berjalannya waktu, Phil mencari makna dalam hidupnya yang terjebak dalam siklus ini. Ini menjadi problem utama karena dia harus menemukan cara untuk memberikan arti kepada hari yang sama berulang kali. Lalu kemudian yang kelima, menanggulangi rasa tak terbatas. Terlepas dari berbagai tindakan yang dilakukan, dia terjebak dalam hari yang sama tanpa batas waktu yang jelas. Ini menjadi problem utama karena dia harus mencari solusi tuh untuk mengakhiri siklus waktu ini. Nah, pokoknya pada keseluruhan filmnya, kesimpulannya Phil Connors menghadapi menyelesaikan tantangan-tantangan yang timbul akibat terjebak dalam hari yang sama berulang kali, serta bagaimana dia menemukan makna dan pertumbuhan pribadi dalam proses tersebut. Mungkin ada yang bisa nambahin lagi? Oke, saya memiliki satu pertanyaan pertambahan deh. Mengenai apa sih sudut pandang dua tokoh utama filsuf ini? Pertanyaan apa tuh? Boleh? Misalnya inti dari konsep perubahan dan keabadian serta hubungannya dengan film Groundhog Day apa ya? Maksudnya ya, menurut Anda aja gitu yang bisa dikaitkan dengan pemikiran filsuf klasik. Oke, kalau menurut saya kesimpulannya itu adalah bagaimana Phil sebagai karakter utama menemukan jati dirinya dan juga kayak menghargai pekerjaannya melalui konsep Heraklitus yang kayak udah kita bahas sebelumnya, itu segala sesuatu itu berubah. Jadi sehingga dia bisa dapat menerima perubahan itu serta meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Lalu kalau satu hal yang berhubungan dengan konsep Parmenides itu juga ada satu hal namanya keabadian dan realitas abadi yang tidak dapat diubah, seperti waktu yang terus berjalan dan tidak ada yang berubah jika orangnya tidak mengubah perilakunya dalam menghadapi waktu yang ia lewati. Gitu. Oke, bagus. Jadi artinya bisa kita simpulkan kan ya bahwa film Groundhog Day itu bisa memberikan ilustrasi konflik antara perubahan konstan, yaitu teorinya Heraklitus dan keabadian itu teorinya Parmenides gitu ya, sebagai satu konsep gitu. Sebenarnya konsep yang berbeda tapi sama kan ya.
Betul sekali. Adakah pertanyaan lain terkait? Saya masih ada pertanyaan juga nih, apakah ada pengalaman dari salah satu dari kalian yang mirip seperti alur cerita film ini? Mungkin saya ingin menanggapi ya. Saya ini merupakan adalah contoh nyata dari seorang yang awalnya malas dan kurang termotivasi dalam kuliah. Terus saya juga sering nunda-nunda tugas kuliah kan, terus sering bolos kuliah, jadinya nggak bisa ikut ujian dan menghabiskan waktu eh, untuk hal-hal yang tidak produktif seperti memprioritaskan nongkrong bersama teman-teman di luar. Terus saya selalu mendekati tugas-tugas akademik dengan sikap yang setengah hati dan tidak memberikan yang terbaik untuk kuliah ini. Namun pada suatu titik dalam perjalanan kuliah saya mungkin mengalami kesalahan pergaulan yang mengubah perspektif saya. Terus saya gagal beberapa ujian penting dan hampir dikeluarkan dari program studi akademiknya. Terus tinggal 10 menit lagi. Ini merupakan pukulan besar bagi saya. Terus saya merasa bahwa saya telah menyanyiakan peluang pendidikan. Lalu kemudian kegagalan tersebut memicu saya dalam perubahan saya merasa bahwa tidak ingin lagi menjadi mahasiswa yang malas dan tidak ambisius. Saya mulai merenungkan nilai-nilai pendidikan, peluang yang telah diabaikan selama ini. Kemudian saya mencari bantuan dari dosen-dosen dan teman-teman saya untuk memahami materi yang sebelumnya saya abaikan. Saya juga merancang jadwal-jadwal studi lebih terstruktur dan berkomitmen untuk mengikuti setiap kuliah. Saya merasa bahwa setiap pelajaran memiliki nilai dan relevansi dan saya ingin memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan tekad dan kerja keras saya mulai mengalami perubahan yang signifikan. Saya meraih nilai yang baik dalam ujian dan tugas-tugasnya. Saya merasa lebih bangga dengan prestasi akademiknya. Namun, kemudian saya juga mulai mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan organisasi di luar kampus seperti Liga Mahasiswa, terus KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia yang lebih positif dan membangun jaringan sosial yang lebih sehat. Namun cerita saya ini merupakan contoh nyata bagaimana seseorang dapat mengalami perubahan sikap dan nilai-nilai dari menjadi malas, lebih fokus, dan berkomitmen dalam pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman kegagalan dapat menjadi motivasi kuat untuk mengubah perilaku dan menghargai nilai dari pendidikan serta peluangnya yang diberikan. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanggapi? Kalau dari saya sih ya, saya juga ada beberapa pengalaman seperti itu, di mana saya kira ya setiap hari itu membosankan gitu sebenarnya, nggak ada perubahan gitu. Soalnya saya sih secara pribadi sangat pro dengan teorinya Heraklitus, ya tentang menurut saya dunia itu tuh mungkin selalu ada perubahan tapi butuh perlawanan gitu. Tapi mungkin agak ekstrim ya buat saya gitu. Jadi untuk saya secara pribadi, saya coba melihat itu dengan cara lebih positif ya, tentang apa sih, fokus kepada self improvement. Kok buat aku ya bukan etis tugas sih, tapi kalau buat aku mungkin sebagai orang karena aku sangat pesimis orangnya, aku sih nihilis banget orangnya. Jadi ya saya harus lebih consider tentang lingkungan saya sendiri. Seperti ya Phil di film Groundhog Day, saya relate banget sih dengan itu secara pribadi. Mungkin yang lain ada cerita juga.
film ini? Mungkin dari saya tidak ada lah ya. Terima kasih atas penjelasannya serta waktunya Bapak William, Bapak Cerlik, Khalid, Bapak Togo, Bapak Ahmad, dan Ibu Jocelyn. Oke, jadi terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Dan kami berharap Anda menikmati dan belajar banyak dari diskusi kami tentang Groundhog Day dengan pemikiran Herakleitos serta Parmenides. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.